like, komen. Yang subscribe semoga rezekinya lancar. Yang menyampaikan speech-nya, kemudian saat ini adalah gambaran terkini di mana Chairman Universe Enggar Tias Lukita menyambut kedatangan Menteri Keuangan Purbaya. Jadi tadi sebenarnya saya malu kesini, orang-orang udah nyambut saya kayak artis, padahal baru kerja 1 bulan, hasilnya juga belum ada. Nanti jangan sampai teman-teman kecewa ya. Tapi udah ada hasilnya deh. Tuh ya, IHSG udah naik kencang. Yang saya heran gini, kalau ada mafia migas seperti itu yang menghambat semua pembangunan, boleh nggak ngomong mafia migas? Boleh. Apa ya? Kan udah ngomong di Twitter. Kalau ada mafia migas yang membayar uang segitu banyak, kenapa nggak ada yang datang ke gue ya? Saya nunggu bayaran sebetulnya, cuman nggak ada. Tapi itu salah satu lawan kita yang harus kita lawan. Dan kalau presiden arahnya jelas, directionnya jelas, hajar. Jadi kalau dia macam-macam sama saya hajar nanti. Tapi kan sekarang lagi kejar-kejar ya, salah satu mafianya. Jadi gitu. Orang tanya aja lagi, kita harus mengundang investor asing untuk masuk sini untuk tumbuh lebih cepat. Tanpa FDI, tanpa investor asing, kita nggak mungkin pertumbuhan ekonomi cepat. Yang harus kita ingat adalah investor asing tidak datang ke sini untuk membangun ekonomi Indonesia. Emang kita siapa? Dia datang ke sini untuk menikmati kue pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi modalnya apa? Kita ciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat, iklim investasi yang baik. Udah ada tadi semuanya. Begitu terjadi, mereka akan beramai-ramai masuk sini, saya akan jual mahal sedikit. Ngapain saya minta-minta? Kalau mau masuk, oh iya, saya di atas, tangan kita di atas, tapi kita minta. Tapi kan gaya mintanya. Saya selalu begitu, kalau debat sama siapa, tangan saya selalu di atas. Saya nggak mau mempermalukan Indonesia dimanapun. Contohnya apa? Ini contoh nih. Suatu saat Indonesia berdiskusi dengan Bank Sentral Cina untuk menaikkan bilateral agreement, di mana kita bisa pakai uang yuan di sini, Cina pakai rupiah di sana. Nggak lama nggak dipakai kan, udah mau expired, mau ditingkatin naiknya dari 20 miliar dolar ke 30 miliar dolar. Negosiasilah kita. Saya sih bukan bidang saya di maritim, tapi bos saya tuh emang menteri segala urusan kayaknya tuh. Pur, kau datang ke negosiasi sana. Lupa bukan urusan saya. Udah lu kawal aja. Oke. Datang saya kawal sana, tak. Negosiasi lah. Gubernur Bank Sentral Cina, stafnya atau 3 orang, di sini 3 orang juga. Salah satu saya yang dari maritim tersesat. Diskusi moneter, pinjaman luar negeri, keuangan nggak ikut. Biar kita hajar terus dia tuh. Biar sama gabut dia nggak kerja. Komisaris lagi. Jadi gini, waktu negosiasi itu kita bilang ke Gubernur Bank Sentral Cina, Pak Gubernur, saya harap dipertimbangkan, ya di bawah lah. Oh gini. Saya kan nggak berhak ngomong, saya kan maritim. Gue lihat sompret. Kita ngemis-ngemis sama Cina. Orang Cinanya, kalau bisa dipertimbangkan, ya bisa dipercepat Pak ini gini. Wah nggak tahu lah, kita masih menghitung, masih ini orang Cina itu. Gua nggak tahan. Namanya orang iseng. Saya ngomong ke Gubernur Cina, Pak Gubernur, menteri saya mau ke Cina bulan depan. Dia akan ngomongin bilateral swap agreement ini. Dia akan ketemu dengan 2 Menko di Cina. Suasana di Jakarta Convention Center mendadak riuh.
Ketika Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa naik ke panggung penutupan Investor Daily Summit 2025, sorak dan tepuk tangan menggema dari seluruh penjuru ruangan. Seolah menyambut seorang artis, bukan pejabat negara. Baru 1 bulan menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya terlihat tersenyum malu. Dalam pidatonya, ia mengaku tak menyangka mendapat sambutan semeriah itu. Dengan nada rendah hati, ia berkata bahwa dirinya baru bekerja 1 bulan dan hasilnya belum banyak terlihat. Suasana hangat itu mencerminkan harapan besar publik terhadap sosok baru di Kementerian Keuangan. Banyak yang menilai, Purbaya membawa semangat baru di dunia ekonomi dan investasi. Beberapa pengamat menilai sambutan meriah itu muncul karena gaya kepemimpinannya yang terbuka dan komunikatif. Menariknya, sejak awal masa jabatannya, indeks harga saham gabungan menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Banyak pihak mengaitkan hal ini dengan meningkatnya keyakinan pasar terhadap arah kebijakan Purbaya. Namun di hadapan para investor, ia tetap merendah. Ia menegaskan bahwa kenaikan pasar saham bukan semata-mata hasil kerjanya, melainkan buah dari optimisme masyarakat terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah. Dalam kesempatan yang sama, Purbaya menyinggung perubahan suasana di masyarakat. Ia menyebut bahwa intensitas aksi demonstrasi mulai menurun, menandakan meningkatnya rasa percaya publik terhadap kondisi ekonomi nasional. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dan reformasi struktural mulai dirasakan manfaatnya oleh berbagai lapisan masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa arah kebijakan fiskal ke depan tidak hanya berfokus pada pasar modal, tetapi juga pada ekonomi real. Pertumbuhan ekonomi harus benar-benar dirasakan oleh rakyat kecil dan pelaku UMKM. Sorak tepuk tangan kembali terdengar setelah ia menyampaikan hal itu. Banyak yang menilai, gaya komunikasinya yang lugas dan sederhana membuatnya mudah diterima publik. Namun di balik sorak pujian itu, Purbaya menutup sambutannya dengan kalimat penuh kerendahan hati. Ia berkata bahwa dirinya masih baru, dan pekerjaan besar masih menanti untuk dibuktikan. Beberapa hari kemudian, tanggapan mulai bermunculan. Para ekonom menilai langkah-langkah awal Purbaya cukup menjanjikan. Pendekatannya yang kolaboratif menumbuhkan kepercayaan pasar. Analis pasar modal mencatat IHSG terus menunjukkan tren positif, dan banyak yang mengaitkan optimisme ini dengan gaya kepemimpinannya yang tenang dan rasional. Namun kritik tetap ada. Sejumlah ekonom mengingatkan tantangan besar, menjaga stabilitas rupiah, menekan inflasi, dan memastikan subsidi tepat sasaran. Mereka berharap pemerintah lebih berani melakukan reformasi struktural agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh kalangan atas. Sementara itu, di media sosial, publik menunjukkan antusiasme tinggi. Banyak yang memuji kejujuran Purbaya saat mengaku malu menerima sambutan besar padahal baru bekerja 1 bulan. Kalimat itu dianggap sebagai cerminan kesadaran diri dan integritas. Beberapa minggu berikutnya, arah kebijakan yang digagasnya mulai terlihat. Langkah pertama, mempercepat penyaluran dana bagi sektor produktif, terutama UMKM dan industri padat karya. Langkah kedua, memperkuat koordinasi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan OJK untuk menjaga keseimbangan antara kebijakan fiskal dan moneter. Ia juga mendorong investasi berkelanjutan agar pembangunan ekonomi tidak merusak lingkungan. Menurutnya, keseimbangan antara ekonomi dan ekologi akan menjadi daya tarik bagi investor jangka panjang. Dalam komunikasi publik, Purbaya memilih transparansi. Ia turun langsung ke media dan forum ekonomi, menjelaskan alasan di balik setiap kebijakan. Langkah ini dianggap sebagai strategi cerdas untuk membangun kepercayaan publik. Namun perjalanan tidak selalu mudah. Fluktuasi harga minyak dunia dan meningkatnya kebutuhan anggaran menjadi ujian pertama bagi kepemimpinannya. Ia harus menjaga defisit tetap terkendali tanpa mengorbankan kesejahteraan rakyat. Dalam rapat-rapat kabinet, Purbaya dikenal tenang namun tegas. Prinsipnya sederhana, setiap rupiah harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Meski tekanan meningkat, dukungan publik tetap kuat. Banyak yang menilai, Purbaya membawa suasana baru di tubuh Kementerian Keuangan. Sosok teknokrat yang rendah hati, tapi berani mengambil keputusan. Kini, 1 bulan telah berlalu sejak ia disambut bak artis di atas panggung. Harapan publik masih tinggi, dan tantangan ekonomi masih terbentang luas di depan mata. Langkah-langkah kecil yang ia mulai hari ini akan menjadi penentu arah ekonomi Indonesia di masa mendatang. Waktu akan membuktikan apakah semangat dan kerendahan hati Purbaya Yudi Sadewa mampu menjawab harapan besar bangsa ini dan menjadikan ekonomi Indonesia tumbuh,
untuk semua.